Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Tindakan Izin Gerak Aman. Dengan saya Zahra dan kedua rekan saya yang akan bantu memecahkan topik pembahasan kita hari ini. Aku Dila yang sudah pernah merasakan pusingnya ditanyain sama petugas soal masalah izin. Dan saya Ica yang bakal bantuin pastiin bisnis kalian gak dapat surat dari polisi. Tapi ini pembahasan kita agak ngeri ya guys ya. Soalnya kayak topik yang sekarang kita bahas itu buka usaha tanpa takut masuk penjara gitu. Pengen kan kayak kita buka usaha tenang, aman, damai gitu tanpa ada masalah. Kan kita di Indonesia sekarang dikit-dikit ada razia, dikit-dikit ada kena UU ITE, dikit-dikit kita ada masalah apa urusan yang nggak jelas, tiba-tiba kita dipanggil polisi gitu. Tuh gimana tuh Cak solusinya buat podcast kita kali ini? Bisa banget tuh Kak, tapi masalahnya banyak pengusaha di Indonesia itu dia tipenya yang gas aja, masalah izin ntar dulu gitu kan. Cuman ini masalah legalitas itu bukan sekedar gayaan tapi buat jadi tameng kita ke depannya gitu loh. Jadi emang benar-benar sih. Gue juga waktu kemarin buat ya toko. Ya udah gue buat seiring gue modal gitu. Ya udah. Cuman pas ketika gue jalan 3 bulan, gue disidak sama petugas katanya tentang pelindungan lingkungan gitu. Terus gue kaget dong. Gue takut ditangkap. Nah kalau kayak gitu gimana? Iya tuh kalau misalnya udah kejadian kayak gitu tuh dia tuh gimana tuh biar kita nggak berakhir pakai rompi orange tulisan tahanan gitu. Duh gimana tuh Cak? Nah, jadi gini, dia kalau misalkan untuk yang pertama itu kita butuh yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini hukum wajib dan sekarang udah bisa daftar via handphone melalui OSS. Nah, tanpa nomor itu tercantum di sana, bisnis itu nggak dianggap oleh negara. Sengaja lu ngerjain bisnis, tapi itu jadi kayak ilegal gitu. Tapi Cak, gue mau nanya tentang Haki. Ada tuh ya teman gue, dia buat brand baju. Cuman emang brandnya tuh ada yang sama yang brand yang lebih tinggi. Terus dia langsung diisolasi. Nah itu dia bakal masuk penjara apa gimana Cak? Nah, kalau misalkan lo sengaja buat niru merek itu, lo bisa masuk ranah pidana. Tapi beda cerita kalau misalkan cuma soal pengiriman. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan besok lo mau buat logo, bisa tuh cek dulu di Dirjen Haki website. Gratis kok website. Wow, oke ya, berarti oke, izin oke, terus keamanan juga oke, merek-merek aman, semuanya aman ya. Tapi gimana nih kalau misalkan masalahnya itu ternyata kayak masalah internal, kayak misal investor dan partner bisnis kita sendiri, kayak misal mereka melaporkan kita gara-gara adanya penggelapan dana di perusahaan. Itu gimana tuh? Solusinya gimana tuh? Nah itu sering terjadi nih ya kayak gini sama partner tuh. Kita tuh kerja sama, cuman emang kita rugi. Cuman dia tuh mengira kalau kita tuh yang bawa duitnya kabur. Padahal kan yang namanya usaha bisnis pasti ada rugi kan. Iya jelas tuh pasti banget ada ya. Kuncinya cuma satu, itu pemisahan harta. Nah, jadi jangan pakai rekeningnya, ya, rekening pribadi buat IPT itu. Nah, maupun budget orang lagi, mending pakai rekening langsung rekening PT. Jadi kalau misalkan ada masalah, nanti rumah dan motor atau Aset pribadi gua yang lain juga kesita. Wah ini pemahaman yang keren sih guys. Kayak jadi kalau misalkan kita ada apa-apa nih di PT di perusahaan kita gitu, jadi sepenuhnya harta kita tuh nggak ada yang kena sita. Jadi sepenuhnya yang kena itu punya perusahaan aja. Ya kan Cak? Iya benar banget. Nah kuncinya itu cuma satu, pemisahan harta. Jadi jangan pakai rekening pribadi buat untuk PT itu. Baik bisa rekening pribadi dan rekening untuk buat perusahaan itu. Nah jadi kalaupun lu ada bangkrut PT-nya, jadi rekening pribadi lu nggak bakal disita seperti kayak rumah, motor, dan barang-barang pribadi nggak bakal Ikut kena gitu ya. intinya harus ini ya asetnya. asetnya aja Harus bisa dah ya ini ya. Keren nih, wawasan bagus
kita, tapi berisi banget ini. Walaupun singkat ya, berisi banget. Pokoknya teman-teman yang nonton harus pahami ini semua ya. Kesimpulan dari podcast ini itu yang pertama, urus NIB itu harus teman-teman. Terus yang kedua, pakai badan hukum PT. Dan yang terakhir, jangan campurin uang usaha sama uang pribadi kita sendiri. Nono ya. Nah, ingat, kita juga jangan pelit buat nanya ke yang paham tentang hukum kayak Ica ini, biar kita nggak bayar terlalu banyak buat nyewa pengacara di persidangan nanti. Nah, intinya jalani bisnis itu dengan jujur, lengkapi syaratnya dan jangan takut. Nah, kalau takut itu untuk ini takut itu halangan buat kita memulai semuanya. Jadi intinya jangan takut. Betul. Yes. Keren tuh obrolan kita hari ini. Ingat ya teman-teman, cari cuan bukan cari urusan. Apa guys? Cari cuan, bukan cari urusan. Saya Zahra, Saya Dila. Dan saya Ica. sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.